Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, nama saya Lulu Mansturo. Nama saya Lauren Agustin. Nama saya M. Irfan Muhsin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori perilaku konsumen. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian perilaku konsumen, lalu preferensi konsumen, pendekatan kepuasan marginal, pendekatan kurva indiferensi, garis anggaran, dan keseimbangan konsumen. Yang pertama adalah pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Di sini ada 3 langkah memahami perilaku konsumen. Yang pertama adalah preferensi konsumen. Langkah pertama adalah menentukan cara yang praktis untuk menggambarkan alasan-alasan mengapa orang lebih suka suatu barang daripada barang yang lain. Yang kedua adalah keterbatasan anggaran. Konsumen mempunyai keterbatasan pendapatan yang membatasi jumlah barang yang mereka beli. Yang ketiga adalah pilihan-pilihan konsumen. Konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. Kombinasi ini akan bergantung pada harga berbagai barang tersebut. Selanjutnya kita bahas lebih jauh tentang preferensi konsumen. Preferensi konsumen adalah pilihan suka atau tidak suka seseorang terhadap barang atau jasa yang ia konsumsi. Lalu bagaimana kita dapat menggambarkan preferensi konsumen? Yang pertama ada keranjang pasar. Lalu yang kedua ada asumsi dasar preferensi. Nah, untuk keranjang pasar ini adalah sebuah daftar dari salah satu atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. Keranjang pasar dapat berisikan pangan, sandang, dan papan yang dibeli konsumen. Lalu asumsi dasar preferensi. Teori preferensi ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan dari konsumen. Asumsi dasar preferensi konsumen. Yang pertama ada kelengkapan. Konsumen dapat membandingkan dan memperingkat semua kemungkinan kombinasi konsumsinya. Perhatikan bahwa preferensi mengabaikan biaya. Contohnya misalnya ada keranjang pasar A dan keranjang pasar B. Konsumen bisa saja menyukai keranjang pasar A daripada B ataupun sebaliknya. Atau bahkan lebih memilih dua-duanya karena dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama. Yang kedua adalah transitivitas. Transitivitas ini berarti jika seseorang konsumen lebih menyukai A daripada B dan B daripada C, maka ia juga akan lebih menyukai A daripada C. Dengan kata lain, transitivitas menekankan pada konsistensi konsumen. Yang ketiga, lebih baik berlebih daripada kurang. Barang diasumsikan selalu dibutuhkan, sehingga konsumen selalu lebih menyukai barang yang lebih daripada yang kurang. Dengan kata lain, konsumen tidak pernah terpuaskan. Lebih banyak selalu lebih menguntungkan meskipun keuntungannya hanya sedikit. Yang selanjutnya, pendekatan kepuasan marginal. Teori ini membicarakan kepuasan atau kegunaan untuk tiap satuan barang bagi konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Artinya kepuasan marginal ini dapat kita hitung menggunakan angka. Kepuasan marginal juga sering disebut dengan pendekatan kardinal. Kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi satu unit suatu barang. Selanjutnya kita bedakan dulu antara kepuasan total dan kepuasan marginal. Untuk kepuasan total adalah
kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi bermacam-macam barang dalam periode tertentu. Sedangkan untuk kepuasan marginal, seperti yang sudah kita bahas, adalah tambahan atau pengurangan kepuasannya. Oke, jadi semakin banyak unit barang yang dikonsumsi oleh seseorang per periode waktu, semakin besar kepuasan total yang diterima. Dan pada satu tingkat konsumsi tertentu, kepuasan total akan mencapai maksimum dan kepuasan marginalnya akan menjadi 0. Selanjutnya di sini ada rumus untuk menghitung marginal utility atau kepuasan marginal. Rumusnya di sini adalah MU sama dengan delta TU dibagi delta Q. TU di sini adalah total utility atau kepuasan total dan Q-nya adalah kuantitas atau jumlah barang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Di sini ada Q-nya dari 0 sampai 30 dan ada total utility-nya atau kepuasan totalnya. Lalu bagaimana cara mencari MU-nya atau marginal utility-nya? Bisa dilihat saat tidak mengkonsumsi barang, jumlah barangnya 0, maka tidak ada kepuasan yang bertambah, tidak ada kepuasan totalnya. Kemudian saat mengkonsumsi 4 barang, total kepuasannya 20, delta Q-nya 4, delta TU-nya 20, dan MU-nya 5. 5 ini didapat dari delta TU dibagi dengan delta Q. Begitu juga untuk baris yang selanjutnya, ketika dia mengkonsumsi 8 barang, TU-nya bertambah menjadi 30, lalu delta Q-nya 4, delta Q-nya 4, delta TU-nya 10, dan MU-nya 2,5. Terus, sampai dia mencapai titik 0. Ketika MU mencapai titik 0, itu artinya total kepuasannya sudah mencapai batas maksimum saat mengkonsumsi 21 barang. Selanjutnya, kurva marginal utility-nya seperti ini. Di sini kuantitas barangnya saat mengkonsumsi 4 di sini, lalu MU-nya 5 di sini, dan TU-nya 20 di sini. Lanjut. Ada pendekatan kurva indiferensi. Kurva indiferensi ini memperlihatkan semua kombinasi keranjang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Kurva indiferensi ini dipakai dalam pendekatan ordinal. Bisa dilihat gambarnya ada kurva indiferensi seperti ini. Pada gambar ini menunjukkan bahwa saat pilihan bergerak dari keranjang pasar A ke keranjang pasar B, konsumen merasa tidak lebih beruntung ataupun merugi melepaskan 10 unit pangan untuk mendapatkan 20 unit sandang. Oke, selanjutnya ada karakteristik kurva indiferensi. Yang pertama adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah, kemudian cembung ke arah titik origin atau pusat. Yang ketiga, tidak saling memotong dan terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan lebih tinggi. Berdasarkan karakteristiknya secara umum, kurva indiferensi digambarkan sebagai berikut. Sini kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, lalu cembung ke titik origin di sini 0,0 dan tidak saling memotong. Dan yang berada di atas menunjukkan tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Next, ada garis anggaran. Nah, dalam kenyataan, konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya. Ia dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Garis anggaran konsumen menggambarkan kombinasi barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Contohnya di sini, seseorang mempunyai pendapatan sebesar 80 yang akan dibelanjakan untuk membeli pangan dan sandang. Misalkan harga pangan adalah Rp1 dan sandang adalah Rp2,
Maka kombinasi jumlah pangan dan sandang yang dibeli dapat dinyatakan dalam tabel berikut. Di keranjang pasar A, ketika ia membeli 40, maka ia tidak bisa membeli pangan karena total pengurangannya sudah habis dipakai untuk membeli sandang. Begitu juga yang B. Ketika ia membeli 20 pangan, maka ia hanya bisa membeli 30 sandang dengan total pengeluarannya 80 dan begitu seterusnya ya. Next, gambar kurvanya seperti ini dari kasus yang tadi. Lalu di sini ada efek perubahan pendapatan. Jika pendapatannya digandakan menjadi 160, maka garis anggaran akan bergeser keluar dari garis L1 ke garis L2. Demikian juga jika pendapatannya berkurang, maka garis akan bergeser ke dalam dari L1 menjadi L3. Selanjutnya ada efek perubahan harga. Jika harga pangan turun menjadi 0,5, perpotongan garis vertikal akan menjadi tetap, tetapi kemiringan berubah. Hal ini disebabkan jika harga turun, maka daya beli pangan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga pangan naik menjadi 2, maka akan menggeser kemiringan ke dalam, ke sini, karena daya beli menurun. Selanjutnya ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dapat terjadi pada anggaran yang berupa pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang dengan harga tertentu telah mencapai maksimum, atau keseimbangan konsumen terjadi saat lengkungan kurva indiferensi menyinggung garis pendapatan. Nah, kurva keseimbangan konsumen seperti ini ya. Analisis kurvanya, garis pendapatan dari kiri atas ke kanan menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan diperoleh profesional. Besar pendapatan untuk mengkonsumsi mencapai maksimum terjadi pada equilibrium E. Di sini titik X, XE, dan YE. Di sini berarti dia sudah mencapai maksimum. Dan yang kedua, jika beli barang sejumlah X, maka Y-nya sama dengan 0. Dan jika membeli barang sejumlah Y, maka X-nya sama dengan 0. Kurva indiferensi pertama belum menunjukkan tingkat kombinasi konsumen barang-barang yang maksimum. Di sini belum maksimum. Dan yang kedua sudah mendekati maksimum. Yang ketiga ini sudah mencapai titik maksimum. Untuk mencari keseimbangan konsumen, ada rumusnya di sini MUX per PX sama dengan MUY per PY. Keterangannya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk contoh soalnya, ketika ada seorang PNS yang mempunyai pendapatan sebesar 2 juta, lalu akan dibelanjakan dari pendapatan tersebut 30% untuk membeli barang yang seharga 10.000 dan 20.000 dengan rumus fungsinya seperti ini. Maka tentukan berapa barang X dan Y agar mencapai titik puncak kepuasan atau keseimbangan konsumen dan gambar kurvanya. Penyelesaiannya, nah besar yang dibelanjakan adalah 30% dari pendapatan, berarti 600. Kemudian persamaan fungsi pendapatan I sama dengan PX QX plus PY QY, berarti 600 sama dengan 10.000 QX ditambah 20.000 QY. Lalu persamaan fungsi kepuasan maksimumnya U sama dengan 2 QX QY plus 4 QX. Dan rumusnya seperti ini. MUX sama dengan DU per DX. DQX sama dengan 2 QY plus 4. Dan MUY DU per DQX sama dengan 2QX. Sehingga bisa didapat rumus yang seperti ini. Kemudian ini tinggal dikali silang. Penyelesaiannya seperti ini. Sehingga mencapai angka 16 untuk QY-nya dan QX-nya adalah 36. Lalu untuk kepuasan total maksimumnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan
mencapai hasil 1.296. Untuk menggambar kurvanya sebagai berikut. Kita cari titik Y dan titik X-nya terlebih dahulu. Di sini jika Qx sama dengan 0, maka 600.000 sama dengan 20.000 Qy, jadi Qy-nya sama dengan 30. Dan saat Qy sama dengan 0, maka 600.000 sama dengan 10.000 Qx, dan Qx-nya sama dengan 60 di sini. Lalu ke titik maksimumnya adalah di sini, di 16 dan 36. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, Kak. Ya, bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk online? Perilaku konsumen dalam membeli produk online ada 4. Yang pertama, perilaku pembelian konsumen yang kompleks. Dalam perilaku ini, umumnya konsumen harus mempelajari banyak hal tentang kategori produk yang akan ia beli dan merasa ada perbandingan yang signifikan antara merek. Lalu perilaku yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi. Perilaku ini terjadi ketika konsumen sangat terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan antar merek. Yang ketiga ada perilaku pembelian kebiasaan. Perilaku ini terjadi dalam keadaan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek. Dan yang keempat ada perilaku pembelian mencari keragaman. Perilaku ini terjadi dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen yang rendah, tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam kasus semacam ini, konsumen sering melakukan banyak pertukaran merek. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada, Kak. Ya, boleh, silakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen? Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama adalah faktor perbedaan individu, terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang kedua ada faktor lingkungan, yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Dan yang ketiga ada faktor psikologi, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap atau perilaku. Gitu. Ada lagi? Kalau dalam pendekatan ordinal itu, apakah kepuasan dapat dihitung dengan angka? Dalam pendekatan kepuasan ordinal menyatakan bahwa kepuasan tidak dapat dihitung dengan angka, melainkan hanya dapat dibandingkan saja. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup ya. Oke. Mungkin seperti sampai sini aja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga presentasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.